Lu nggak sarapan Bang Fian? Enggak, gua nggak bisa sarapan yuk. Ya udah gua sarapan dulu nih. Siap, sarapan aja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, sarapan lu, Jo. Iya, makan terus dulu udah Oke. pulang. Lo nggak sarapan ya? Enggak, gua nggak bisa sarapan. Biasanya gua tiap pagi tuh modelnya semangat terus. Nggak boleh gitu ya. Kita tuh asik. Jadi harus sarapan biar nutrisinya terpenuhi. Juga sih, gua soalnya nggak biasa sarapan sa. Gua biasa model pakai semangat terus. Modal semangat doang, Jo. Kita lihat aja manjatnya. Apakah sekuat kita yang makan? Lihat aja nanti. Lihat Gua selalu aja. semangat tuh tiap pagi. Ayo, Jo. Wah, kuat ya. Ayo, Jo. Kenapa lu, Yan? Habis banget manjatnya. Coba lagi, coba. Ale, kuat, kuat. Ngotot, ngotot, ngotot. Duh. Kenapa lu, Yan? Manjatnya lemes banget. Gak tahu badan gua kenapa lemes gini ya. Kenapa ya? Nah, itu tuh pentingnya nutrisi bagi atlet. Ayo kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita di channel FPTI Kota Bekasi. Salam olahraga, stronger, faster, braver. Nah, kali ini kita sedang melakukan konten edukasi. Nah, edukasinya itu tentang pentingnya nutrisi bagi atlet. Tentunya aku nggak sendiri di sini. Di sebelah aku ada Bapak Dokter Dindin Abidin, MSI AIFO. Terima kasih Sasa. Selamat pagi, Pak. Pagi. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Pokoknya stronger, faster, braver lah Wih. pokoknya mah. Kali ini lagi sibuk apa, Pak? Selain Ya. menjadi Ketua Umum FPT Kota Bekasi. Biasalah. Ya, saya kan cowok panggilan, jadi kadang-kadang dipanggil untuk ngisi materi-materi Wah, di coba ya, ini. terakhir di Kabupaten Bogor juga sempat ngisi materi di sporanya. Seminar ya, Pak ya? Ya, ngisi seminar biasanya kebanyakan kalau di Spora pelatih yang dikumpulkan oleh Dispora untuk dikasih edukasi bagaimana pelatih yang baik. Itu sih sebetulnya di antaranya. Selain lagi persiapan nerbitin buku lagi. Oh, editing buku lagi. Buku lagi ya. Buku tentang apa nih, Pak, kira-kira? Yang terakhir yang 2 lagi digarap ini buku tentang cedera olahraga Oh, cedera olahraga. sama buku bagaimana mengajarkan olahraga untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Oh, gitu. Berarti 2 itu buku itu. schedule-nya lagi sibuk banget ya, Pak, bulan-bulan ini. Tapi alhamdulillah 2022 memberikan rezeki yang banyak ya, Pak ya. Amin. Mudah-mudahan. Nah, Pak, kita nih mau bahas tentang edukasi tentang nutrisi untuk atlet. Menurut Bapak, seberapa penting sih, Pak, nutrisi untuk atlet? Nutrisi penting banget. Ntar tuh kan, saya bilang kalau saya itu orang sibuk, makanya bentar-bentar ada yang nelfon lagi kan. Nah, seperti yang pertanyaan Salsa tadi, Pak, kita ulang. Seberapa penting sih nutrisi bagi seorang atlet? Sangat penting. Ini justru yang lagi rame-ramenya di nasional itu karena kurangnya nutrisi. Nutrisi itu kan kalau diartikan sederhananya asupan. Asupan ya. Makanan, bahkan ada orang nyebutnya gizi gitu makanannya. Walaupun biasanya orang kalau bicara nutrisi itu kaitannya dengan termasuk juga hewan, termasuk juga manusia gitu kan. Gizinya seperti apa, gitu. Atau nutrisinya seperti apa gitu. Tapi kalau bicaranya gizi secara umum biasanya kaitannya dengan human kan, dengan manusia doang. Human, ya. Nah terus penting nggak sih gitu nutrisi itu kan, asupan itu sangat penting karena orang kalau nggak makan itu kan nggak ada masukan makanan udah Iya. pasti lemes gitu kan. Kayak istilahnya motor nggak dikasih bahan Nah, makan, nggak dikasih dikasih bahan bahan bakar, jadinya nggak akan melaju. bisa. Sama kayak atlet, kalau nggak dikasih nutrisi nggak akan Nggak. melaju cepat dan tidak ada tenaganya ya, Nggak gitu ya, ada Pak ya. tenaganya. Terus kalau misalnya nutrisi atlet tidak tercukupi, Pak, dampaknya itu seperti apa sih, Pak? Ya, misalnya gini, atlet panjat tebing misalnya. Atlet panjat tebing itu kan paling tidak sedikit-sedikitnya 409 kalori per 30 menit. 9 409 kalori per 30 menit. Jadi kalau secara keseluruhan sehari gitu, si atlet itu minimal ini kalau atlet cewek ya, beda lagi dengan cowok karena ada Oh, beda ya, gender itu membedakan iya. ya, Pak? Ada beda gitu ya. Karena pembakaran ketika kontraksi otot juga berbeda antara Iya, cowok benar. dan cewek. Misalnya cewek umur 20 tahun, berat badannya 60,
kalau saya hitung-hitung itu butuh atlet panjat tebing itu 2675,7 kalori. Banyak juga ya, Pak. Makanya. Karena apa? Karena dibakarnya aja itu kalori 409 per 30 menit. Kalau sedang Per aktivitas 30 menit. per 30 menit. Sedangkan latihan kita paling lama 3 jam setengah ya, Betul, Pak. makanya kali 30 jam berarti kali 6 kan? Iya, Paling benar. enggak kalau 3 jam. Iya. Kali 309 udah berapa gitu kan? Iya. Karena makanya butuh 2675 tadi itu minimalnya kalori ya hari ini. Itu yang Nah, butuh. kira-kira jangka dari makan pagi sampai makan siang tuh kira-kira cukup nggak sih untuk memenuhi nutrisi saat latihan gitu? Ya, saat latihan memang tergantung ya. Misalnya ketika makan siang itu karena aktivitasnya lebih padat daripada malam hari, maka yang dibutuhkannya itu beda asupannya. Oh, Misalnya gitu. ketika makan malam cukup sebetulnya, kalaupun hanya minum susu dengan jus itu sudah bisa memenuhi sebetulnya untuk menggantikan. Tapi kan kadang-kadang tergantung dari si atletnya. Kadang-kadang ada si atlet memang yang kebiasaannya tetap harus Makan nasi. makan nasi dan Ya. sebagainya itu gitu. Tetap cuman memang harus dikurangi porsinya. Bahkan kenapa? Karena memang fungsi faal tubuh berbeda ketika malam hari saatnya istirahat, sehingga kadangkala ketika kita tidur itu ya tidak ada aktivitas, maka itulah penumpukan lemak dan sebagainya gitu. Iya, benar Ketika sekali. tidak beda ketika dari pagi hari, ini pentingnya nih. Nah, kadang-kadang orang salah mempersepsikan bahwa pagi hari itu udah dikit aja. Salah, karena pagi hari itu asupan nutrisinya itu dipakai untuk kerja, Iya, untuk benar. aktivitas, harus banyak juga pagi hari gitu. Berarti yang makan paling banyak itu pagi dan siang Pagi ya. dan siang. Kalau malam itu hanya pelengkap supaya perut nggak keloncongan Betul. pas mau tidur Iya. ya kan. Masalahnya kadang-kadang yang nggak ngerti makan banyak pagi itu takarannya kira-kira berapa sih ketika mau latihan. Kita kan mau latihan kadang-kadang. Nah, ini ya yang penting bagi atlet adalah ketika mau latihan apakah dia sarapan dulu atau enggak, kan itu Iya, pertanyaan benar. kadang-kadang. Nah, kalau memang itu latihan ringan di pagi hari karena memang belum saatnya jam makan pagi gitu misalnya, kalau kita sedang di platnas dan sebagainya, ya nggak apa-apa latihan dulu, baru setelah itu Sarapan. ya sarapan gitu. Iya, kayak misalnya latihannya subuh, Betul. baru lagi sarapan jam Kan nggak mungkin 8. kita sahur itu kan makan jam 3 Iya. terus latihan untuk latihan jam enggak. Kenapa? Karena tadi jadi yang dipakai energi yang dipakai ketika latihan pagi sebelum sarapan pagi itu ya makanan yang malam yang kita simpan itu gitu Iya, loh benar. ya, yang tersimpan itu yang digunakan gitu. Iya. Makanya salah kalau pelatih memberikan latihan keras di pagi hari sebelum dia sarapan. Iya, benar. Nah, tadi kan berhubungan dengan makan pagi sama makan siang. Nih Pak, kadang-kadang tuh atlet manjat itu kadang kalau berangkat latihan itu kadang sekalian beli sarapan ya kan. Nah, kadang beli sarapan, makan jam 7, jam setengah 8 udah mulai latihan. Nah, kira-kira nih Pak, untuk menyerap nutrisi yang udah kita makan saat sarapan itu butuh berapa menit atau butuh berapa jam untuk membakar si asupan Ya. sarapannya itu, Pak? Normalnya kalau di penelitian di olahragaan itu 2 jam. 2 jam. Dia kalau sarapannya berat ya, sarapan berat. Nasi kayak nasi uduk gitu. Karbohidrat gitu kan, Oh, protein, karbohidrat. lemaknya ada di situ unsurnya. Itu 2 jam baru bisa aktivitas berat gitu. Tapi kalau misalnya aktivitasnya tidak berat gitu, latihannya ringan gitu, nggak apa-apa, walaupun 30 menit juga. Tapi asupannya tadi itu yang paling penting. Iya. Jangan sampai asupannya asupan berat gitu ya. Misalnya kalaupun sarapannya hanya susu, kan susu juga sudah mengandung lemak di situ. Iya. Kemudian protein nabati misalnya, pisang gitu misalnya, terus dari kacang hijau misalnya, atau telur 1 butir, ya itu nggak terlalu berat. Nggak terlalu berat. Tapi kalau karbohidratnya sudah dengan gandum, misalnya jagung, roti, itu berat gitu. Oh, itu maksudnya. berat. Berarti Karbohidratnya yang berat gitu. Kalau mau makan nasi uduk, nah terus roti bakar, mau makan yang berat-berat, pokoknya 2 jam sebelum latihan. sebelum Berarti latihan. kalian kalau mau makan yang berat-berat itu bangunnya dari jam 6, sarapannya dari jam 6 ya Pak ya. Jadi biar ketika latihan nggak sakit perut, kesakitan, atau mungkin belum diserap jadi lemes, ya kan ya Pak ya. Ya. Jadi nutrisinya belum terserap, tapi udah latihan berat nih. Ya jadinya juga sama aja lemes, ya kan ya Pak ya. Tapi kadang-kadang ini ada juga kadang-kadang Gimana Pak? kebiasaan orang Indonesia yang Iya. kadang-kadang ini yang terbawa-bawa di keseharian. Cuman memang inilah Tuhan menciptakan hebatnya metabolisme tubuh ya. Jadi kadang-kadang ada juga yang setengah jam
sebelum apa pemanjatan gitu, misalnya kalau atlet panjat dia makan banyak gitu loh. Iya. Karena memang keterbatasan dengan kaitannya ketika event itu pertandingan itu sedang berjalan gitu Iya. kan. Ada apa konsumsinya telah datang gitu misalnya Iya, kan. Sementara dia mau naik lagi belum makan, sugestinya pasti wah lemes nih kalau Lemes, belum makan iya. gitu kan. Akhirnya makan berat kan, mau Iya. nggak mau kan. Padahal setengah jam berikutnya dia naik. Kadang-kadang ada juga yang seperti itu. Oh, Itulah iya. kadang-kadang apa metabolisme itu, walaupun yang digunakan saat itu bukan asupan yang tadi setengah jam tadi Iya. itu, yang dipakainya yang ada yang tersimpan. Iya, yang Yang tersisa tersimpan dalam sebelumnya tubuh ya. yang dipakai. Cuman memang kalau logika di kesehatannya nggak bagus karena sedang berproses, metabolisme berproses untuk penyerapan nutrisi, kita langsung gunakan sambil berjalan bersama. Itu yang dia bagus, makanya kenapa di penelitian itu paling tidak 2 jam. 2 jam. Terus Pak, kalau misalnya dari jeda makan siang kan ke makan malam tuh lumayan agak lama tuh Pak. Nah, kalau misalnya kita lapar pas latihan gitu ya Pak ya, lebih baiknya nutrisi yang harus kita penuhi setelah kita lagi latihan, di tengah-tengah latihan kita lapar nih, apa yang harus kita lakuin Pak? Nyemilnya tuh apa gitu, misalnya pisang atau buah lain atau susu atau coklat, kan biasanya atlet itu dikasih asupan coklat biar bisa ganjel Ya, gitu. memang cemilan ya istilahnya kalau orang Indonesia bilang itu perlu ya, apalagi kalau aktivitasnya berat karena kalorinya kan terbakar tadi itu Ya. tadi itu terbakar. Sehingga ketika kalori itu terbakar mau tidak mau biasanya antara kalau habis makan siang itu kan sekitar 2-3 jam itu sudah mulai lapar lagi ya. Iya. Pakai. Memang cemilan yang bagus sebetulnya buah-buahan. Buah-buahan ya. Kalau Karena coklat nggak termasuk Pak? mengandung apa namanya cairan juga gitu. Kan diperlukan juga mineral Iya, di mineral bagi buah-buahan tubuh itu. ya Pak. Selain buah-buahan juga apa namanya mengandung elektrolit juga gitu, ada serat-serat juga di situ gitu. Makanya buah-buahan juga nggak sembarangan cemilan karena doyannya durian, cemilan makan durian itu banyak ya, enggak juga Itu gitu. jadinya ntar mabuk guys jadinya. Itu, ya, misalnya melon Ya, itu bagus melon. juga gitu. Pisang Banyak gitu ya kayak Pak ya. pisang. Kalau misalnya coklat, biskuit gitu Pak? Ya sebetulnya sih bisa aja, yang penting takarannya tadi itu jangan terlalu berat mengenyangkan gitu. Kalau makan apa biskuitnya soto black ya Iya. sama aja gitu itu mah. Asal jangan Mas Ren. Oke. Terus Pak, kalau kita bisa melihat keseluruhan atletnya Pak ya, kadang kan ada atlet yang nutrisinya terpenuhi, ada atlet yang nutrisinya tidak terpenuhi gitu kan. Supaya, tapi ada kadang juga ada yang atlet nutrisinya biasa saja bisa mengalahi atlet yang nutrisinya baik gitu Pak. Itu kenapa Pak bisa berbeda seperti itu Pak? Jadi nutrisi itu pasti dibutuhkan oleh tubuh manusia tadi yang seperti yang disampaikan, atlet wajib gitu ya nutrisinya itu terpenuhi. Makanya kenapa ketika orang di pelatnas itu ahli gizinya sampai menghitung tuh Ya. apa nih ini latihan minggu hari ini latihan tidak berat, berarti dihitung lagi Ya. berapa kebutuhan protein, lemak dan lemaknya gitu kan. Nah ini terus kok ada atlet ya yang perasaan makanannya beda gitu loh. Iya. Artinya secara apa namanya penuhan gizi segala macamnya kok ini lebih bagus gitu dibandingkan. Karena kan ketika atlet berbicara, atlet itu kan bukan hanya nutrisi saja masukannya, psikologisnya juga gitu kan. Terus bagaimana dia latihannya, bisa jadi dia dengan kan beda-beda apa berat tubuh orang aja kan berbeda, asupan protein cukupan. Iya. Mungkin jadi menurut kita hitungannya ini biasa aja makanannya. Bisa jadi makanan yang biasa itu untuk metabolisme tubuhnya Iya, dia benar-benar. serapan metabolismenya bagus dibandingkan dengan kita yang makanannya mewah. Dan ingat, jangan lupa bukan berarti makanan yang mahal yang protein terpenuhi itu. Iya. Ada bahkan sebut orang katanya itu kalau orang-orang bule nyebutnya makanan sampah gitu. Misalnya apa namanya saya tidak akan menyebutkan merek, misalnya daging ayam yang biasa di mall segala macam itu kan makanan sampah. Kalau orang bule bilang gitu Iya. kan, itu nggak bagus justru, sehingga protein hewan Kurang. di dalam ayam itu misalnya terkurangi karena pengolahannya tadi itu yang salah. Oh. Jadi yang salah malah bagusnya ketika kita melihatnya, gua mau makanannya makanan mall gitu loh, lu makannya cuma direbus kayak gitu, bisa jadi yang direbus itu protein Iya, lebih tinggi benar-benar. dibandingkan dengan diolah di mall gitu. Nah, saya juga mau tahu nih Pak,
nutrisi yang baik untuk pagi hari itu protein kah, karbohidrat kah, atau lebih banyak di lemaknya? Sama mungkin kalau di siang hari apa sih yang dibutuhkan untuk atlet juga? Lebih banyak karbohidratnya kah, proteinnya kah? 3 bagian karbohidrat, protein dan lemak itu masing-masing punya persentasenya. Oh gitu. Ya, saya bahas di buku ini. Saya agak-agak lupa antara 50 sampai 65% itu karbohidrat. Di pagi hari pun sama, 60%. siang hari pun sama. Oh, sama. Jadi ketika kita butuh misalnya siang itu kita makan kira-kira sumber asupan itu ada 1.500 kalori misalnya, 1.500 tinggal dibagi 3 tadi itu. Karbohidratnya berarti sekitar 50 sampai 65%, kemudian lemaknya itu 15 sampai 25%, kemudian 25% sampai 30%-nya itu protein. Makanya kenapa di tempat nasi itu, lihat di atlet ya, di tempat nasi itu pasti karbohidrat lebih banyak. Nasi itu lebih banyak, proteinnya itu sedikit gitu kan. Ya, karena persentasenya juga memang antara 25 sampai 30%. Nah, lemak lebih sedikit lagi, paling 15 sampai 20%. Lemak itu dari mana? Bisa dari susu. Makanya nggak ada orang yang atlet yang makan ini giliran minum susunya banyak banget sampai 2 gelas, nggak ada. Karena memang cuma dibutuhkan 15 sampai 20% dari gitu lemak ya, itu. Gitu. Berarti kalau ya pokoknya kalau pagi sama siang udah Sama. Tetap karbohidratnya lebih banyak Karbohidratnya dibandingkan lebih protein. Kalau malam mungkin bisa dibandingnya buah sama susu Nah, aja itu, gitu ya, karena tidak terlalu memakai energi ketika kita mau tidur juga gitu ya. Yang penting kalau malam itu minum ya, minum juga perlu. Minum air mineral itu minimalnya kan sehari itu kita 2 liter itu minimal ya. Minimal itu bagusnya lebih dari itu. Sebetulnya ada hitung-hitungan juga, saya bahas juga di buku itu. Bagaimana hitung-hitungannya itu berapa, ketika kita berat badannya berapa liter yang harus kita minum. Kenapa ini penting? Karena kadang mungkin atlet pernah merasakan ketika lagi tidur tahu-tahu kram di bagian betisnya itu kan kadang-kadang Itu karena kurang air, Pak? Nah itu karena kurang air. Logika sederhananya gini deh, karena dipaksa ini ketika otot itu kan perlu cairan. Ketika cairan itu habis, saling tarik menarik, kontraksi terjadi di situ terjadi kram karena kekurangan. Makanya yang paling sederhana adalah kenapa minum jus segala macam, karena ini cairannya yang banyak untuk menentukan tadi itu. Karena kadang-kadang kan kenapa? Karena memang pada dasarnya ketika basal metabolisme ya, ketika kita sedang tidur itu tetap bekerja kan, tetap butuh kalori juga, tetap butuh energi juga gitu loh. Contohnya apa? Jantung tetap bekerja, benar. Paru-paru tetap bekerja, ginjal tetap bekerja gitu loh. Nah itu untuk bekerjanya itu kan butuh energi. Iya betul. Jadi ketika tidur pun butuh. Jadi salah kalau udah karena memang malam biar bisa istirahat nggak usah ada masukan makanan gitu, padahal kita nahan lapar, salah juga. Iya, gitu. ntar malah nggak tidur nyenyak ya, keroncongan juga. Dibutuhkan gitu loh, gitu ya. Nah, tadi kan kita udah dijelasin nih pentingnya nutrisi bagi seorang atlet sama Bapak Dindin. Nah, untuk lebih lengkapnya ada buku yang ditulis langsung oleh Pak Dindin Abidin. Nah, ini tentang ilmu gizi olahraga juga ya. Ini kalian bisa dapatkan beli di Gramedia terdekat, juga beli di Unisma Bekasi. Jadi kalian bisa dapetin buku ini, bisa beli di Gramedia atau di Unisma Bekasi ya. Nah, karena kita udah selesai nih bicara tentang nutrisi, udah selesai juga nih konten edukasi kita hari ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita, juga YouTube channelnya Pak Dindin yang ada di bawah ini. Terus follow Instagram kita FPTI Kota Bekasi, Instagramnya Pak Dindin, dan Instagram aku juga dong. Oke, sampai ketemu lagi di edukasi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tuh